Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami merindukan akan firman-Mu, karena firman-Mu sungguh berharga dalam kehidupan kami, lebih dari segala-galanya. Dan firman-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan, firman-Mu Tuhan, firman yang mulia, firman yang memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Biarlah melalui pembacaan dan penguraian firman-Mu, kami boleh sama-sama dikuatkan, bahkan kami menjadi orang-orang, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menguraikan firman, ataupun setiap kami yang mendengar. Berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami yang beribadah di rumah. Tuhan, biarlah sekalipun kami berbeda tempat, kami dibatasi oleh jarak dan keadaan kami, tetapi biarlah kekuatan firman itu betul-betul nyata, mempersatukan, membangun kami menjadi tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, satu tema yang hari ini saya angkat adalah kehidupan yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita senang ya memiliki barang-barang berharga. Saudara, tidak salah tentunya kalau kita memiliki barang-barang berharga. Misalnya yang umum adalah logam mulia, logam yang berharga nilainya. Saudara-saudara, kalau mengumpulkan itu apakah salah? Rasanya tidak. Kalau saudara memilikinya, apakah itu salah? Tidak. Karena itu adalah barang-barang yang berharga untuk manusia. Bahkan ada orang-orang tertentu, saudara-saudara ya, kalau dia punya hobi tertentu, ya, menganggap sesuatu itu berharga, maka dia berani membayar harganya. Ya, saya kadang tidak habis pikir, saudara ya, ada barang-barang yang menurut orang lain biasa, tetapi bagi orang lain itu sangat berharga. Bahkan dia menghargai nilainya itu sudah tidak masuk akal, melampaui pemikiran manusia. Saya teringat ada salah satu tayangan TV kabel, saudara ya, namanya Pickers, The Pickers, saudara ya. Itu kalau bahasa Indonesianya ya bisa diterjemahkan pemulung gitu ya. Tapi kerennya adalah kolektor, saudara ya. Nah, di dalam orang yang bisnis koleksi barang-barang berharga, barang-barang antik ini, saya senang mengapa, saudara ya. Tayangan ini sangat fair gitu ya. Jadi orang yang membeli itu menghargai barang menurut apa yang dimiliki, saudara ya. Dan biasanya yang namanya perdagangan, saudara ya, ya yang memiliki memberi harga tinggi gitu ya. Kemudian yang membeli harga rendah. Tapi orang yang menayangkan film ini, saudara ya, dia sangat fair. Jadi kadang-kadang dia melihat barang ini berharga, di pasaran itu laku gitu ya, di lelang itu laku tinggi. Tetapi yang memilikinya tidak sadar. Jadi dia memberi harga murah. Nah, orang yang menawar ini memberi harga tinggi. Sampai kaget dia, saudara ya. Tetapi itulah, saudara, yang harus kita pahami, bahwa barang-barang itu berharga karena barang itu berharga atau karena manusia yang menghargainya. Saudara, jangan sampai kemudian kita berpikir terbalik, saudara-saudara ya. Kemudian kita berpikir gini, kalau saya memiliki barang berharga, kalau saya memakai barang berharga, lalu saya memiliki harga diri yang berharga. Saudara-saudara, ini yang terbalik. Karena harga, nilai sebuah materi itu bergantung manusia. Tetapi itulah kenyataan di dunia, saudara ya. Kadang-kadang orang-orang tertentu, saudara ya, dia memakai ini, memakai itu yang dianggapnya berharga.
dianggapnya berharga supaya dia dihargai. Jadi harga dirinya di mana, saudara? Ketika memiliki barang-barang berharga. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, apa yang berharga menurut saudara? Kalau ditanyakan pekerjaan atau kesehatan, mana yang lebih berharga? Sulit, saudara, ya jawabannya ya. Kesehatan, karena kalau mati buat apa? Tapi kalau pekerjaan kita nggak punya, kita juga mati. Betul, saudara? Jadi berharga mana? Saya tidak ingin menjawab karena itu sama-sama berharga. Tetapi saya ingin balik sedikit pada masa lalu ketika tidak ada pandemi ini. Saudara kadang mengabaikan kesehatan. Betul? Oh enggak Pak, saya minum vitamin, saya olahraga, cuman saya tidurnya kurang. Oh saya tidurnya baik Pak, saya makanannya bergizi, tapi saya enggak olahraga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita anggap berharga dalam kehidupan ini? Jangan-jangan yang kita anggap berharga sampah. Minta maaf Bapak Ibu Saudara ya, satu kali saya tertarik ya, bukan tertarik lah ya, penasaran dengan orang yang punya gangguan mental karena dia suka jalan bolak-balik mondar-mandir di sekitar kampung ya. Itu bawa barang, tas kresek besar, isinya saya sangat yakin tidak ubahnya sampah, saudara ya. Lalu saya coba tanya kepada dia, Pak, Bapak mau kemana? Mau jualan. Di mana? Di pasar itu. Bapak bawa barang apa? Ini dagangan saya. Saudara tahu apa yang di dalamnya? Sampah. Tetapi orang itu membawa kemana-mana sampah itu. Karena dia menganggap ini dagangannya, ini berharga. Karena ini orang gangguan mental. Saudara kita bisa berkata, oh itu orang gangguan mental. Kalau saya kan gak gangguan mental. Yang saya kumpulkan pasti barang berharga Pak. Saya jamin. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bandingkan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Apa yang dianggap berharga dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita mengumpulkan sampah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat B, mari kita melihat dan membacanya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat B sampai ayat yang ke-14. Namun kita akan membaca terlebih dahulu ayat 4B sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Filipi pasal yang keempat ini, kita bisa belajar dari Rasul Paulus.
Dan sebelumnya kita memahami bahwa surat Filipi ini, saudara, dari beberapa penerjemah ya, beberapa penafsiran, saudara, mereka beranggapan bahwa surat Filipi ini sungguh menjadi berkat sejak surat ini ditulis sampai hari ini kepada semua orang yang membacanya. Terlebih lagi kalau mereka yang ada dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tekanan, maka surat Filipi ini betul-betul menjadi berkat. Karena kita tahu Filipi ditulis ketika Paulus dalam penjara. Apakah Paulus salah kemudian dimasukkan penjara? Tidak. Karena memberitakan Injil, Paulus dipenjara. Dan kalau kita melihat ayat 1, bagaimana Paulus dengan sukacita dan terus mendorong umat yang ada di luar penjara, yang di berbagai tempat, dalam apapun kondisinya, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus bisa tetap merasakan dirinya penuh sukacita, damai sejahtera? Apa yang dia miliki, apa yang berharga di dalam hidupnya, sehingga dia bisa betul-betul hidup tenang sekalipun di dalam kondisi yang tidak nyaman. Saudara bisa melihat ada yang sedikit berbeda yang dialami Paulus. Paulus hidupnya tidak dipengaruhi oleh kondisi. Ya, saya katakan kalau membuat dia tidak nyaman, betul. Ya, dia dulu bebas, sekarang dalam penjara. Tetapi penjara tidak bisa mengurangi sukacitanya. Apa yang berharga dalam diri Paulus? Apa yang dianggap betul-betul bisa membawa damai dalam dirinya? Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian demi bagian atau secara konteks dekatnya, saudara, di dalam ayat yang kita baca, ayat 4b, dikatakan jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bahkan kalau kita membaca ayat 1, ayat 2, Paulus dengan keras karena ada orang-orang yang memberikan pengajaran yang sesat. Tidak segan-segan Paulus berkata, anjing-anjing itu. Kata yang sangat kasar untuk para penyesat itu, saudara. Ya, jangan kamu disesatkan. Kenapa, saudara? Apakah dia mengajarkan sesuatu yang tidak baik? Saudara, Paulus memberikan gambaran yang jelas. Di dalam pengajaran sesat itu, orang menekankan bahwa ketika kita mengandalkan hal-hal lahiriah, ritual-ritual, upacara-upacara, menganggap bahwa keselamatan itu bisa diperoleh kalau memenuhi tuntutan Taurat, tuntutan agama, seolah-olah keselamatan itu bisa menjadi hak seseorang yang ketika dia tidak bercacat di dalam melakukan tuntutan Taurat. Apakah betul demikian? Maka Paulus langsung mengcounternya. Dan Paulus berkata, kalau ada orang menganggap bahwa tuntutan agama itu penting, tuntutan agama itu bisa mendapatkan keselamatan, dia langsung berkata, aku lebih lagi. Dia membanggakan dirinya kalau boleh dikatakan demikian. Kenapa, saudara? Dari sejak lahir sampai dia sebelum bertemu Kristus, dia orang yang luar biasa. Dari keturunan, dia keturunan Israel. Dari sukunya, suku para raja. Bukankah Paulus orang yang luar biasa? Dari sebelum dia memiliki kesadaran kemampuan, dia sudah disunat pada hari ke-8. Karena itu, saudara, dia berkata, kalau ada ajaran sesat, kalau pengajar-pengajar, saudara ya, sampai Paulus dia menulis begini, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudara, ini satu hati Paulus yang penuh
kasihan kepada orang-orang yang seperti dia dahulu. Saudara-saudara, kalau benar memang melakukan tuntutan agama, ritual agama itu bisa membawa damai, membawa kesenangan, membawa surga, katakan demikian, atau mendapatkan keselamatan, maka Paulus berkata, aku layak untuk itu. Bayangkan saudara ya, kehidupan agama Rasul Paulus itu dikatakan orang Farisi, atau kalau bisa diterjemahkan lain, itu orang-orang suci, orang-orang yang murni hidupnya. Makanya dia geram kalau ada orang yang memberikan pengajaran yang sesat, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan Paulus pada waktu sebelum dia mengenal Kristus, yang dia anggap berharga, kalau dia memenuhi hukum Taurat, kalau dia merasa bahwa dia golongan orang Farisi, orang yang murni, dia merasa dirinya hebat, dirinya luar biasa. Kalau dia sudah pakai jubah kebesarannya, dia menganggap bahwa dia tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau dia sudah berjalan ya di pasar, berjalan di barisan orang-orang suci, katakan demikian, dia merasa dirinya berharga. Tetapi apakah betul di dalam hatinya memiliki damai, memiliki sukacita? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau membaca kalimat ini berulang-ulang, bahkan kita memakai perasaan kita, membayangkan apa yang terjadi, kita bisa merasakan sesungguhnya Paulus memberikan peringatan, hati-hati saudara, kalau saudara hanya menganggap bahwa aku selamat kalau aku memenuhi tuntutan agama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus seandainya diukur dengan kacamata dunia, dia orang yang luar biasa. Ya. Jabatan dia orang yang suci, orang Farisi. Kegiatan-kegiatan dia penegak kebenaran. Kalau boleh dikatakan dia membela kebenaran. Maka orang yang tidak benar dia bunuh. Tidak ada belas kasihan dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dianggap berharga bagi Paulus waktu itu? Dia merasa bukan sekedar materi. Materi dia pasti memilikinya. Ya, dia bukan orang sembarangan. Terus tentang jabatan, dia memiliki jabatan yang tinggi. Tentang aktivitas, tentang kegiatan, dia orang yang punya otoritas. Bukankah kita tahu sebelum dia bertemu Tuhan, dia punya hak untuk menangkap pengikut Kristus, bahkan menyeret dan membunuhnya? Siapa Paulus? Dan apa yang dianggap berharga? Ketika dia melakukan tuntutan Taurat. Mungkin kita bingung dalam pikiran kita. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya saudara, saya ingin berkata, apa kemudian Paulus mendapatkan sukacita dalam hatinya? Atau ada damai sejahtera dalam hatinya? Atau, saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Paulus sebelum bertemu Tuhan seperti itu, apa yang dianggap berharga? Itu mungkin materi, mungkin ritual, mungkin dikatakan dalam tanda kutip nilai-nilai manusia. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, ya saudara, kalau kita melihat ayat ke-7, dia sampai berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, sesuatu yang saya anggap bernilai, berharga, ketika dia bertemu Tuhan, sekarang kuanggap rugi. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bisa berubah ya 180 derajat. Dia mengejar ritual, dia mengejar kebenaran, dia merasa menegakkan kebenaran. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya, saudara?
Kalau tadi dia menganggap sebelum bertemu Tuhan, ritual, tuntutan, kegiatan, aktivitas, pakaian yang dia miliki, kebesaran yang dia miliki, itu bernilai, itu berharga, itu perlu diperjuangkan, itu perlu ditegakkan. Tetapi ketika dia bertemu dengan salib, dengan Kristus itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Saudara-saudara, kalau tadi kebenaran Paulus kita lihat seperti itu, maka ketika bertemu Tuhan, kebenaran yang dia miliki, kalau kita melihat ayat yang ke-8 dan ke-9, dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Ini yang dianggap dulu, ini yang dianggap dia dulu itu kebenaran, dianggap sesuatu yang berharga, begitu saudara ya. Dan ketika dia bertemu Tuhan, kebenaran Rasul Paulus setelah dia bertemu Tuhan, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia bukan sekedar memenuhi tuntutan ritual, tetapi dia mendapatkan kebenaran itu karena dia mendapatkan anugerah keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang bagi Rasul Paulus ketika dia bertemu Tuhan, karena dia percaya pada Yesus Kristus, kebenaran itu adalah kebenaran anugerah. Kalau tadi dia kebenaran yang dia usahakan, atau kalau saya katakan kebenaran yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika dia mengerti bertemu Tuhan, maka kebenarannya itu berubah. Kebenarannya itu adalah karena dia percaya kepada Yesus, karena dia mendapatkan anugerah. Kebenaran yang dia peroleh adalah betul-betul karena usaha dari Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya, dia menebus Rasul Paulus. Saudara-saudara, bagaimana relasinya dengan Tuhan? Kalau dulu relasinya dengan Tuhan, kalau dia bisa melakukan ritual, kalau dia bisa menegakkan kebenaran menurut caranya, dia puas. Tapi apakah hatinya ada damai? Tanda tanya besar. Karena kalau dia melakukan ritual, dia punya kebesaran, pakaiannya, mengadakan upacara, mungkin dia senang dan bangga. Tetapi ketika ada orang lain yang menentang dia, hatinya panas, hatinya marah, bahkan ingin membunuh orang lain. Bukankah itu yang dilakukan Paulus sebelum bertemu Tuhan? Tetapi ketika bertemu Tuhan, relasi dengan Tuhan bukan karena usaha manusia. Relasi dengan Tuhan karena Tuhan hadir menyelamatkan dia. Saudara-saudara, inilah sukacita yang dialami Paulus. Kebenarannya dia tidak lagi dipengaruhi oleh orang lain. Karena itu ketika membaca Filipi pada ayat pasal pertama, dia berkata, yang penting Injil diberitakan, entah dengan maksud buruk, maksud jahat. Dia anggap kalau memfitnah saya, Paulus berkata, saya lebih menderita. Dia ngomong gak penting itu, yang penting Injil diberitakan dan Allah ditinggikan. Saudara lihat kebenarannya berbeda. Saudara lihat apa yang di dalam hati Paulus tercermin dalam peristiwa hidupnya. Apa yang dianggap berharganya berbalik ketika dia bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-10 dan ke-11 itu dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan power, kekuatan, kedahsyatan kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Terjemahan lain memberikan tambahan, yang satu-satunya saya inginkan. Saya bisa mengerti kalau orang bisa dibangkitkan dari kematian. Bahkan kalau saya bisa bersekutu di dalam penderitaan. Saudara-saudara, ini muncul pertanyaan dalam pikiran saya begini, saudara. Mengapa sampai bisa seperti itu dalam diri Paulus? Mengapa Paulus bisa menganggap sesuatu yang dulu berharga, ya diperjuangkan, dia belajar menjadi orang Farisi dan memperoleh jabatan-jabatan itu. Saudara, ini enggak gampang. Tapi kemudian dianggapnya itu sampah.
Apa yang dialami Paulus ketika dia bertemu Kristus? Saudara-saudara, pada bagian ini saya tidak bisa memisahkan. Dan tiba-tiba saya teringat tentang kerajaan surga. Apa yang dialami orang-orang di dalam kerajaan surga? Apa yang dianggap, apa sih kerajaan surga itu? Saudara, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44 ya ayat 45. Di sana dikatakan demikian, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi pada waktu itu, ya konteks pada bagian ini, orang yang memiliki tanah atau ladang, maka yang ada di dalam tanah itu miliknya. Ya, apa saja di dalamnya itu, entah emas kah, entah itu tambang, itu jadi miliknya. Itu mirip-mirip dengan aturan yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia enggak. Ya, saudara, rumahmu kamu punya ladang, itu ada tambangnya, maka itu milik negara untuk kemasyarakatan, untuk kesejahteraan negara, orang banyak. Tapi pemahaman konteks ini, kalau kita memiliki ladang itu, tanah itu, maka apa yang ada di dalamnya menjadi miliknya. Karena itu ketika penggarap ladang ini sadar bahwa di dalamnya ada harta, dia jual semuanya. Yang lain tidak berarti. Ayat yang ke-45 dikatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Pada bagian ini bisa menjelaskan ternyata dalam hati Paulus ketika dia betul-betul bertemu sang kebenaran itu, Kristus itu, hatinya bisa melihat dengan jelas. Usaha manusia, karya manusia itu tidak ada artinya. Hal kerajaan surga itu sungguh berharga. Mungkin ada orang yang iseng, lah tapi kita kan hidup di dunia, Pak. Saudara-saudara, besok Rabu saya ingin menguraikan tentang hal kerajaan surga. Di mana sih? Apa sih kerajaan surga? Ya, di dalam persekutuan doa Rabu nanti kita akan bertemu lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ditemukan dengan pertemuan dengan Kristus itu hal yang sangat berharga. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa bagian, dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, saudara ya, itu setelah kebangkitan Yesus, apa yang dilakukan setelah Yesus itu bangkit? Pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian, kepada mereka ia, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu berarti Yesus selama hidupnya menceritakan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Lalu setelah dia mati dan bangkit, di kesempatan-kesempatan terakhir, Yesus kembali menceritakan yang terpenting dalam hidup ini adalah kerajaan surga. Memberitakan tentang kerajaan surga. Saudara tangkap bahwa yang sangat penting hari ini, yang sangat berharga hari ini bagi manusia, baik yang hidup, maka kerajaan surga itu menjadi segala-galanya. Buktinya Kristus pun ketika dia bangkit, dia bertemu menceritakan tentang kerajaan surga. Bukankah hari-hari ini hamba-hamba Tuhan juga menceritakan surga, kerajaan surga, keselamatan, berita Injil yang membawa saudara mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, ini paralel dengan ayat yang ke-8 di dalam ayat yang kita baca. Kalau betul-betul Paulus berkata, dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semua dan menganggap sampah. Karena
Paulus mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Saudara mengenal para misioneri yang menjadi salah satu latar belakang sejarah kita, John Sung, ya, orang yang pergi ke Amerika belajar jadi dokter, mendapat gelar, pulang sertifikatnya piagamnya dibuang, tidak berharga lagi. Setelah dia waktu kuliah ketemu Kristus. Bukankah itu yang ada dalam hati para orang-orang yang memberitakan Injil? Sangat disayangkan kalau ada pemberita Injil, hamba Tuhan pikirannya masih uang, masih materi. Aduh, ini belum mengerti mulianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mempersiapkan bagian ini dan khotbah untuk Rabu, di mana kerajaan surga dan apa yang Tuhan beritakan tentang kerajaan surga, maka mulai dari sore kemarin sampai tengah malam sampai pagi tadi, saya setiap kali keluar dari rumah, saya berdiri menatap ke langit, saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan damai, Engkau memberikan kerajaan surga yang boleh saya rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan saya tidak sempurna, kekayaan saya tidak seberapa, gelar yang saya miliki tidak ada artinya. Tetapi ketika saya bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, sungguh damai itu membuat yang lain tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 14 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Hal sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terjemahan lain mengatakan demikian, saudara ya. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, orang itu sebenarnya sudah ada dalam kerajaan surga. Apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Hal-hal jasmania tidak lagi penting. Kesehatan, makanan tidak penting, saudara. Yang penting ialah menuruti kemauan Allah. Ini kebenaran, saudara. Menuruti kemauan Allah itu kebenaran. Khotbah 2 bulan lalu kalau nggak salah saya katakan, apa itu kebenaran? Kebenaran bisa diplesetkan. Bahkan kita cenderung menganggap kebenaran itu yang menurut saya nyaman, enak. Tapi kebenaran itu Kristus, mengikuti kemauan Kristus. Dan dikatakan yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Kembali kepada pendahuluan yang kita bawakan tadi, saudara. Apa yang menurut saudara berharga? Barang? Kalau saudara punya emas 1 kilo, saudara senang sukacita. Kalau saudara maunya mobil yang mereknya tertentu, saudara merasa luar biasa, senang, merasa hati saudara damai. Atau saudara merasa bangga seperti Paulus ketika memenuhi hukum Taurat, memenuhi tuntutan agama, saudara dapat gelar luar biasa di dalam keagamaan, saudara dianggap orang suci, saudara merasa tenang, apa begitu? Buktikan saja, saudara. Kalau ada orang lain bermasalah, hati saudara gimana? Apakah kedamaian dalam hatimu sementara? Ya, kita senang sekali dikasih emas 1 kilo, betul nggak? Minta maaf nih, ibu. Ibu-ibu yang jadi singer ini, kalau tiba-tiba dikasih emas 1 kilo, seneng nggak?
seneng gitu ya. Tapi kemudian pemusik saya beri emas 10 kilo, 10 kilo. Hah, aku cuma 1 kilo, yang lain kok 10 kilo, hilang sukacitanya. Kerja, dapat kerjaan dari pagi, 1 talenta, seneng sekali. Kemarin khotbahnya begitu ya. Ada yang kerja 1 jam, dapat 1 talenta. Oh, hatinya jadi iri. Ini sukacita macam apa? Ini damai sejahtera macam apa? Ini hal berharga macam apa? Dunia ini, makan minum ini hanyalah sementara. Yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita, ketika engkau menemukan Kristus, mengenal Dia, bahkan saudara memiliki kebenaran, kerinduan untuk mengerti kekuatan kebangkitan itu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia berani menderita. Persekutuan dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang berharga dalam hidupmu? Saudara-saudara, ayat yang ke-11 sampai ke-14. Saudara, itu bukti nyata. Kalau dulu menurut Paulus kebenaran itu kalau dia menegakkan kebenaran, membela kebenaran, termasuk hatinya sangat mudah marah, dipengaruhi oleh kalau orang lain gak beres gitu kan. Jadi dia menjadi pembela kebenaran. Tetapi lain ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sudah memiliki kebenaran, dia sudah ditangkap, tapi dia terus berusaha. Loh, maksudnya gimana saudara ya? Jadi dia tetap melakukan ritual agama, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, tetap melakukan tuntutan agama, tetapi karena rasa syukurnya, karena anugerah keselamatan, karena itu hatinya penuh damai. Ada orang lain ngejek dia, ada orang lain caci maki dia, ada orang lain yang tidak mengikuti kebenaran dia gak pusing, gak pusing. Dia difitnah, dia gak pusing. Ini loh saudara yang berharga, bukan materi, tapi pertemuan dengan Tuhan, keselamatan itu. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, saudara sekali lagi, saudara tidak disuruh menjadi pembela kebenaran. Karena kebenaran kok dibela ya, kebenaran yang membela hidupmu, kebenaran kamu lakukan, kebenaran yang menyelamatkan kamu, kebenaran itulah Kristus, lalu engkau seolah-olah berusaha mendapatkannya. Terus berusaha terus. Sebenarnya Tuhan yang sudah memberi. Saudara, inilah yang dialami Paulus. Dia hidupnya sekarang fokus kepada tujuan, panggilan surgawi, kekekalan yang abadi, surga yang mulia di depan saudara dan saya. Dan biarlah hatimu dan hatiku hari ini bertemu dengan Tuhan. Terus dorongan kerinduan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bertemu dengan Engkau. Dan kami memiliki barang yang berharga, yaitu keselamatan karena Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan, pengorbanan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.